Selamat datang pada sistem belajar e-learning, System of Lontar Connected Learning, persembahan dari Queen Edukasi Indonesia. Sistem Connected Learning adalah cara belajar melalui internet yang berbasis pada cloud computing. Sistem ini adalah sistem terbaik dunia yang hadir pertama kali di Indonesia. Sistem Connected Learning ini adalah mencoba membantu para pelajar untuk lebih mudah memahami materi, soal, dan kasus-kasus dalam proses belajar mereka. Pada bagian ini, kami akan mengantarkan tentang apa itu Lontar Connected Learning. Bagian pertama yaitu interface. Interface adalah bagian dari Connected Learning yang merupakan bentuk atau fitur-fitur yang terdapat dalam Lontar Connected Learning. Secara umum, Connected Learning Lontar Interface sangat mudah digunakan dan merupakan bagian yang sifatnya familiar bagi kita. Lontar Connected Learning interface-nya disajikan secara mudah, simple, dan icon-iconnya dapat kita lihat dipandu secara sistematik. Bagian pertama dari interface adalah Smart Class Interactive Content. Apa artinya Smart Class Interactive Content? Setiap jenjang disajikan bagian-bagian materi yang jelas dan mudah untuk dioperasionalkan. Smart Class Interactive Content merupakan konten-konten yang terdapat di dalam interface Lontar Connected Learning. Misalnya saja adalah virtual experiment. Dapat juga kita lihat di sini adalah tampilan materi yang sangat jelas. Misalnya adalah tampilan dari perut bumi, proses terjadinya gunung berapi, susunan tata surya, itu adalah untuk pelajaran geografi. Begitu juga untuk pelajaran matematika, dapat kita lihat tahapan-tahapan yang jelas dalam proses pembelajarannya. Bagian yang kedua adalah yang kami sebut dengan e-learning resource creation. E-learning resource creation dapat kita lihat di sini memuat tentang 4 hal. Baik, kita lihat bagian yang pertama adalah modul. Lesson builder untuk materi atau lesson terdiri dari materi-materi yang bisa kita upload dari file, dari folder, dari flash dokumen, image, zip folder, atau scrum pack. Bisa juga kita muat yaitu direct record atau kita upload dari YouTube, dari video, atau dari manapun. Web ini bisa kita lihat, kita terhubung dengan Google, ya, Wikipedia, Dailymotion, ya, SlideShare, dan sebagainya. Berikutnya adalah learning activities. Learning activities terdiri dari bank materi, kuis, survei, forum, dan pekerjaan rumah. Interface yang tersaji pada bagian ini pun sangat familiar bagi kita atau friendly, di mana fitur-fiturnya dapat kita lihat secara jelas, sangat mudah. Bisa kita lihat di sini tampilan-tampilan icon-iconnya sangat familiar bagi kita. Dari bagian modul yang pertama, yaitu adalah modul pembelajaran. Modul pembelajaran sudah tersaji pada sistem ini, yang diinput oleh para guru untuk para siswanya, baik secara kelas atau individu-individu yang membutuhkan materi.
Setiap materi disajikan secara apik dan bagian per bagian, topik per topik. Materi ini juga menyajikan setiap pelajaran dibantu dengan media-media yang lain seperti foto, film, atau animasi. Bapak Ibu dan peserta pelatihan, baik, kita lihat bagian berikutnya adalah bagian yaitu yang disebut dengan tracking lesson atau lesson tracking. Apa itu lesson tracking? Lesson tracking adalah bagian yang menggambarkan tentang pelajaran-pelajaran apa saja atau materi-materi apa saja yang sudah pernah dibuka, yang sudah pernah dipelajari oleh para siswa. Seorang guru bisa melihat secara pasti berapa peserta yang sudah membuka sebuah bab atau materi yang mereka sajikan, berapa siswa yang belum membuka, sehingga guru bisa memberikan satu input atau masukan kepada siswa-siswa yang belum melakukan pembelajaran pada materi yang sudah didistribusikan. Di sini dapat kita lihat juga bahwa kapan mereka melakukan, ya, mereka kapan belajarnya, anak itu siapa saja namanya. Ini sudah dapat kita lihat di sini. Inilah terdapat pada lesson tracking. Jadi sekali lagi, lesson tracking adalah alat bantu bagi guru untuk melihat materi-materi apa saja yang sudah dibuka dan siswa-siswa mana saja yang sudah melakukan atau melakukan proses pembelajaran. Di dalam lesson tracking ini juga kita bisa melihat beberapa masukan dari para siswa. Bagian yang kedua pada e-learning resource creation adalah quiz. Quiz dapat berbentuk satu, yaitu yang disebut dengan wizard model ya, atau mode. Lalu yang kedua bisa juga berupa question bank, artinya kumpulan dari soal-soal yang sudah ada. Bisa juga berbentuk pertanyaan-pertanyaan, ya, dengan jawaban singkat. Bentuk-bentuk pada pilihan berganda juga bisa kita lihat di sini. Fill and blank, mengisi titik-titik. Begitu juga dengan numerik, ya. Dan di sini semua bisa disajikan secara otomatis, ya. Jadi dapat kita perhatikan bagian yang pertama ini adalah bentuk bagaimana sebuah kuis disajikan. Bisa kita perhatikan di sini adalah bentuk dari pilihan berganda atau multiple choice. Bisa juga kita masukkan materi dalam bentuk gambar atau film, lalu anak memilih apa yang dimaksud dari gambar atau film atau suatu media yang kita ambil dari kita buat sendiri atau kita ambil dari jejaring internet yang lainnya. Bisa juga sistem quiz ini yang disebut dengan sistem OTAS. Sebuah materi kita sajikan secara utuh, pertanyaan seluruhnya, lalu anak di bagian bawah tinggal menjawab bagian per bagian dari pertanyaan tersebut. Baik Bapak Ibu, ini yang disebut dengan item bank. Item bank ini bisa kita melihat bahwa kumpulan-kumpulan materi yang ada di dalam sebuah base file, sehingga anak bisa mempelajari satu persatu soal-soal yang sudah ada di dalam kumpulan soal ini. Berikutnya adalah setiap soal yang sudah dikerjakan oleh siswa, maka siswa itu akan mendapatkan hasilnya secara detail. Pemberitahuan berapa tingkat keberhasilannya, di mana saja mereka salah atau kurang tepat, dan apa jawaban yang tepat. Sehingga quiz tracking ini bisa memberikan satu konsep yang jelas kepada siswa maupun kepada guru bahwa tingkat keberhasilan dia sudah dicapai seperti apa. Bukan hanya itu, setiap soal juga bisa dianalisis secara tepat. Berapa anak yang benar, berapa anak yang salah, sehingga validitas dari soal bisa dipertanggungjawabkan oleh guru dengan sistem connected learning dari lontar ini. Bapak Ibu lihat juga pada bagian yang berikutnya adalah dapat kita perhatikan anak-anak mana saja yang sudah melakukan pekerjaan dan anak-anak mana saja yang belum melakukan tugas-tugasnya atau menjawab kuis ini.
Bagian yang berikutnya masih di dalam quiz modul atau quiz, yaitu yang disebut dengan workspace. Workspace ini adalah memuat tentang apa-apa yang sudah dikerjakan, ya, apa-apa yang sudah dibaca oleh siswa atau peserta dalam pelatihan ini. Berikut kita lihat adalah instructional learning. Apa yang dimaksud dengan instructional learning? Instructional learning adalah bagian tambahan dalam program ini supaya seorang siswa bisa lebih memahami dengan masuk ke dalam bagian yang disebut dengan course. Course ini adalah suatu program pelatihan yang disajikan untuk bisa lebih memahami siswa belajar secara lebih mantap dan memahami betul tahapan-tahapan mana yang belum dia kuasai. Berikutnya adalah program bantuan, yaitu yang disebut dengan oral companion. Di sini adalah siswa dapat membuat satu rekaman suara mereka. Apakah suara mereka sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Maka mereka bisa membuka pada oral companion ini. Alat ini sangat membantu bagi mereka yang ingin belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, Perancis, Jerman, dan yang lainnya. Berikutnya adalah collaborative learning. Collaborative learning ini adalah suatu tool atau suatu bagian di dalam lontar connected learning yang merupakan media yang dapat menunjang proses belajar anak dan guru. Misalnya, kita kolaborasikan proses belajar kita dengan Wikipedia. Dalam Wikipedia ini kita bisa masukkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita buatlah anak untuk memahami lebih jauh tentang materi tersebut. Bagian yang kedua disebut dengan e-portfolio. E-portfolio ini adalah merupakan kumpulan dari nilai-nilai, kumpulan dari hasil belajar yang pernah dicapai oleh seorang siswa. E-portfolio juga memuat tentang bagian-bagian penting lainnya seperti jadwal, tugas, dan sebagainya. Yang ketiga adalah disebut dengan share blog. Di sini kita bisa membuat blog. Blog ini bisa dimanfaatkan guru untuk para muridnya, sesama guru atau sesama murid. Mereka bisa membentuk blog tersendiri sehingga proses belajar yang menjadi hambatan dapat terselesaikan secara personal maupun grup, antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, dan juga dengan media yang lainnya. Di dalam pembuatan share blog ini sangat mudah, layaknya membuat satu sistem yang ada di dalam program-program yang sudah sangat familiar bagi anak-anak. Bagian berikutnya adalah podcast. Podcast ini membantu siswa yang ingin berinteraksi langsung dengan gurunya melalui webcam atau melalui video call. Podcast ini bisa dilakukan secara individual, guru dengan murid, atau satu orang per orang, atau bisa juga dilakukan secara berkelompok. Bagian berikutnya adalah forum. Forum ini adalah bagian, anggaplah seluruh guru fisika berkumpul dan membentuk satu forum bersama untuk membicarakan tentang materi, soal, dan sebagainya. Atau semua masing-masing bidang studi membentuk satu forum. Sehingga di dalam forum ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan, dapat kita tingkatkan kualitas materi pembelajaran ataupun kualitas soal. Bagian yang berikutnya juga adalah yang disebut dengan live class. Live class ini adalah satu fasilitas webcam video di mana seorang siswa yang tidak hadir dalam proses pembelajaran kelas bisa melihat dengan model kelas live atau melalui webcam video mereka bisa melihat interaksi yang terjadi di dalam kelas, atau mereka saling berkelompok dan berdiskusi dengan gurunya secara langsung. Berikutnya adalah tool administrasi. Yang pertama adalah travel declaration. Ini adalah jadwal perjalanan atau jadwal kegiatan sekolah
atau jadwal kegiatan bersama dalam proses pendidikan ini. Apa yang akan dilakukan hari demi hari dan waktunya secara terschedule baik, sehingga tidak ada satu peristiwa pun yang terlupakan. Jadi kita sudah punya agenda tersendiri di sini. Berikutnya adalah course selection. Course selection ini adalah satu pendapat tentang program ya yang detail apa yang akan kita lakukan. Berikutnya bisa kita lihat adalah yang disebut dengan Good Deal Portal. Good Deal Portal ini adalah kita membuat sendiri portal, bahkan setiap guru bisa membuat portalnya supaya menjadi ada suatu alat komunikasi antara dia dengan murid, antara guru dengan guru, dan guru dengan pihak orang tua. Berikutnya adalah suggestion space. Di sini dimuat tentang tanggapan-tanggapan atau motivasi-motivasi yang dibuat oleh sekolah atau guru untuk para muridnya. Bagian berikutnya yang disebut dengan school based administration. Yang pertama adalah e-result. E-result ini adalah membuat tentang rangkuman, ya, tugas-tugas, laporan-laporan dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah. Bisa juga seorang murid melakukan pemesanan-pemesanan buku, ruang belajar, ruang musik, atau kegiatan lainnya melalui bagian ini. Berikutnya adalah yang disebut dengan attendance module. Ini adalah merupakan jadwal kegiatan, pembelajaran, pendelegasian apa yang dilakukan oleh setiap siswa dalam proses belajar mereka. Bagian yang terpenting yang disebut dengan e-disiplin. E-disiplin ini adalah memuat tentang kegiatan kedisiplinan murid-murid atau aktivitas murid pada aktivitas program belajar kami. SMS feedback adalah merupakan bagian yang paling juga penting, memberikan SMS kepada orang tua atau kepada murid tentang sebuah aktivitas. Nah, ini adalah bagian yang paling modern dalam sistem kami yang disebut dengan mobile e-learning. Apa itu mobile e-learning? Mobile e-learning adalah satu sistem di mana peserta didik dapat atau peserta pelatihan dapat mengakses program ini melalui alat-alat komunikasi yang mobile seperti HP. Bagian yang juga terpenting adalah kita melihat adalah manajemen report. Manajemen report ini adalah laporan aktivitas kegiatan dari seluruh aktivitas sekolah atau kegiatan pendidikan ini, sehingga sistem ini dapat jelas terlihat berapa efektivitas dan efisiensinya. Sistem ini juga didukung terus-menerus setiap hari oleh tim kami dari waktu ke waktu, yaitu bisa melalui internet, bisa melalui telepon, dan juga bisa melalui pertemuan-pertemuan memang dibutuhkan untuk hal itu. Jadi inilah Bapak Ibu serta pendidikan yang dimaksud dengan program e-learning atau Lontar Connected Learning, persembahan dari Queen Edukasi Indonesia. Terima kasih, semoga penjelasan ini dapat membantu.